Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Jaya, di Kokar Coffee. Di video kali ini, teman-teman, saya mau sharing beberapa pengalaman saya seminggu terakhir ini, yaitu mengenai grinder dari Latina T60 Libra, teman-teman ya. Di sini saya masih menggunakan grinder Latina T60 ya, seperti teman-teman lihat di depan ini ya, ini. Nah, ceritanya atau cerita singkatnya adalah pada saat malam minggu yang lalu, seminggu yang lalu itu kita menerima biasalah ya, menerima orderan, dan sebelumnya saya sudah bebersih ini grinder karena sudah kurang lebih sekitar seminggu 2 minggu itu saya tidak membersihkan bagian dalamnya. Nah, ceritanya saya mau membersihkan, sesudah selesai bersihkan saya pasang seperti biasa, saya kalibrasi ulang ya, seperti biasanya. Nah, pada saat sore ataupun malam disitulah muncul kendala dari grinder Latina T60 Libra ini. Nah, buat teman-teman mungkin punya pengalaman yang sama, teman-teman ya. Nah, di situ saya sangat-sangat kelabakan banget. Karena apa? Si grinder ini itu ngambek, teman-teman ya. Itu dia ngambek pada saat saya grinder itu biji kopi itu nyangkut ya, Jadi nggak bisa ngegiling dia. Nah, terpaksalah saya bongkar ulang, ternyata nggak tahu apa masalahnya, pokoknya intinya dia nyangkut ya teman-teman ya di sini. Saya menggunakan untuk grind size saya biasanya untuk kalibrasi, itu saya menggunakan, saya mentokin dulu sampai pol, setelah dibuka saya pasang lagi, saya polkan lagi, saya sampai ke 0, kemudian saya klik atau satu klik seperti itu. Nah, disitulah titik nolnya saya. Pada saat saya mau grinder, itu kan biasanya saya naikin ke satu klik lagi. Jadi totalnya ada 2 klik ya teman-teman ya. Biasanya itu normal, tetapi pada saat malam itu ini ngambek ya. Seperti biasa, nggak tahu apa masalahnya. Akhirnya saya memutuskan menggunakan grinder tangan seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Untungnya saya masih punya stok ataupun saya punya cadangan, saya menggunakan grinder tangan seperti ini. Lumayan ya, lumayan ngengkolnya ya. Apalagi kita untuk yang espresso, waduh lama banget. Ini kurang lebih untuk berat 18 gram. Itu dengan saya untuk setelannya saya menggunakan 7 atau 8 klik di sini teman-teman. Itu menghabiskan waktu kurang lebih 1 menit 30 detik ya, 1 menit 30 sampai 1 menit 40 lah sekitar itu. Nah, jadi pada malam itu sampai malam sekitar jam 10 jam 11 saya mau nggak mau ngengkol karena ini lagi bermasalah ya. Nah, untuk mesinnya saya menggunakan sebelum video seperti video-video sebelumnya, saya menggunakan Verativero FCM seri 3006 ini teman-teman. Nah, singkat cerita lagi, saya besoknya, karena hari Minggu saya biasanya jadwalnya libur, pagi-pagi sekitar jam 9 jam 10 saya bongkar ulang ini. Saya bongkar ulang. Ternyata mungkin saya berpikiran seperti ini teman-teman. Karena di daerah kami ya, di Riau, di tempat kami di Air Mole itu daya listriknya itu turun voltasenya. Biasanya kalau sudah masuk sore menjelang maghrib sampai malam jam 7 jam setengah 8 malam itu yang seharusnya 220 teman-teman, 220 voltase itu dia turun bisa sampai 135
bahkan paling rendahnya sekitar 135, atau dia di 100, normalnya di 160, 170 seperti itu. Kalau menjelang maghrib sampai di sekitar jam 7, jam 8 malam. Nanti kalau sudah 8 malam sampai ke atas itu biasanya dia bisa mencapai sekitar 180, 185. Itu normalnya. Nah, tadi ya sekitar jam video ini saya buat itu sekitar jam setengah 5 itu voltasenya saya coba ya teman-teman. Ini videonya ada di sini ya, videonya ada di sini. Itu teman-teman bisa cek dengan cara tekan 41 kemudian di enter. Nah itu muncul voltasenya kalau nggak salah tadi sekitar 197 sampai 198 ya. Ini videonya nih. Nah, oke. Itu dia teman-teman ya. Nah, saya sempat berpikiran pada saat hari Minggu itu, apa jangan-jangan voltase pada saat sore atau malam itu voltase sangat turun sekali. Makanya, kalau kita menggunakan grand size yang sangat kecil atau fine, di sekitar 1 atau 2 klik, itu dia nggak kuat untuk mungkin dinamonya ya, dinamonya itu nggak kuat untuk ngegiling karena voltasenya kurang seperti itu. Saya sempat berpikiran seperti itu. Akhirnya saya cobalah bongkar lagi, saya bersihkan lagi, saya kalibrasi ulang dan ternyata jawabannya mungkin seperti itu ya. Saya mengambil kesimpulan adalah ternyata voltasenya turun dan akhirnya pada jam 9 jam 10 pagi hari Minggu itu saya memutuskan untuk stok bubuk espresso ya, karena ini saya ada biji kopinya ya, beansnya seperti ini. Kemudian akhirnya saya stoklah beberapa ratus gram untuk persiapan di hari Seninnya, di hari berikutnya. Jadi saya takutkan adalah kalau saya konsumen lagi mendadak, konsumen lagi rame, ini nggak terkejar ya teman-teman, ini nggak kekejar karena voltase listrik di tempat kami itu sangat turun sekali kalau udah maghrib ataupun malam. Nah, jadi saya akan memperlihatkan teman-teman, sekarang ini jam 5 sore, jam 17.00, kita akan coba langsung ya, kita akan coba langsung dengan grand size 1 ataupun 2 klik, apakah dia akan bisa ngegiling atau jangan-jangan malah nyangkut. Ya, ikutin terus videonya untuk mereview grinder dari Latina seri T60 Libra ini. Yuk. Oke teman-teman, nah di hadapan kita sudah ada ya, saya langsung memperlihatkan aja untuk grinder dari Latina seri T60 ini. Nah ini teman-teman, ini saya mentokkan dulu, saya nolkan dulu karena di kalibrasi saya setelah kejadian tadi itu saya naikkan 3 klik ya teman-teman, dari mentok kemudian saya naikkan ke 3 klik, 1, 2, 3, barulah di situ titik nolnya saya. Kita akan coba teman-teman ya. Oke. Nah sekarang sekarang kita akan masukkan biji kopinya. Saya nggak berani masukkan banyak-banyak karena takutnya nyangkut. Saya kurang lebih sekitar 2 scoop sendok ini ya. Kita akan coba. Di sini saya akan coba pertama kali di 2 klik. Oke. Saya mentokin lagi 1, 2. Oke. 2 klik teman-teman ya. Jadi totalnya ada 5 klik. Dari yang klik apa? 0 pertama, kemudian saya naikin 1, 2, 3, baru saya tutup, saya kunci. Nah itu saya naikkan 2 klik lagi. Oke. Kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh dia, teman-teman bisa lihat ya, dia nyangkut. Dia nyangkut nih teman-teman. Nyangkut.
terpaksa kita harus matikan ya. Kita akan lihat langsung bagaimana dia bisa nyangkut teman-teman ya. Ya, pertama kita buka dulu. Nih, saya deketin lagi ya, saya deketin. Oke. Pertama, kita terpaksa harus mengeluarkan biji kopi ini, teman-teman. Tuh. Saya balikin dia ke sini. Ke toplesnya. Oke. Nah, untuk sisa yang ada di sini, mau nggak mau kita harus, nih saya coba ya, saya tutup. Tuh, nggak mau giling sama sekali, saya harus balik dulu teman-teman. Saya harus keluarkan. Nah, tuh, kita akan lihat bagian dalamnya. Tuh teman-teman, sip. Oke. Nah ini dia ya. Kita akan coba dengan cara kita coba tutup ya teman-teman ya. Tuh, nggak jalan sama sekali, nggak muter. Caranya biasanya saya untuk supaya dia keluar, biasanya grind size-nya ini saya lebarin dulu. Saya mau nggak mau saya harus lebarkan dulu teman-teman. Bentar. Yang ini yang sudah jadi, kita akan sisihkan dulu. Oke. Mohon maaf untuk videonya rada panjang ya teman-teman. Ini mungkin buat pengalaman kita bareng-bareng ya. Ya, saya besarin grind size-nya, baru saya putar ulang. Ini biar nggak muncrat. Ternyata sama juga, nggak mau muter guys. Oke, nah ini terpaksa saya harus bongkar dulu guys. Oke, kita sama-sama bongkar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita udah siapkan obeng ya. Pertama kita harus buka dulu skrup yang ada di penunjuk arah ya. Ini. Kemudian kita akan buka dulu ini knop samping kanan kirinya. Oh, oke. Oke, kita tahan karena dia akan langsung lompat nih. Nah, ini kita lihat. Nah, tuh ada yang jatuh. Tuh, teman-teman bisa lihat tuh, bisa lihat. Ya, saya akan zoom sedikit. Nah, itu dia, teman-teman. Nih, ya. Jadi dia nggak bisa ngegiling kalau dengan size 2 klik. Padahal saya totalnya adalah sudah saya mentokkan pertama kali, naikkan 3 klik, kemudian pada saat ngegiling tadi itu saya udah naikkan 2 klik. Nah itu dia masalahnya teman-teman. Ya, mungkin teman-teman apakah sudah ada kejadian yang sama atau belum? Saya nggak tahu ya. Kalau saya menggunakan cara harus saya giling green size besar dulu. Ya, sebenarnya bisa teman-teman, sebenarnya bisa. Ya. Ini kita bersihkan dulu. Kita oke. Kita bersihkan ulang. Jadi seperti inilah kerjaan saya ya. Jadi PR banget ya ternyata pakai Latina T60 ya. Mungkin teman-teman bisa sharing ya di bawah. Mudah-mudahan ada cara lain. Apakah nih tukannya seperti ini nih. Tuh ya. Oke, kita coba putar dulu.
tetap mau putar, ya, tetap mau muter, tapi karena nyangkut aja. Ini kita bersihkan dulu. Oh iya, untuk informasi, pemakaian ini saya baru sekitar 1 bulan teman-teman, karena saya start jualan itu di tanggal 18 Oktober. Saat ini tanggal pas 18 November nih teman-teman, 18 November, pas 1 bulan. Ya. Oke, kita coba pasang ulang. Untuk giginya mungkin masih anu lah ya, masih tajam kok ini geriginya nih. Kita pasang ulang. Oke, sebentar, masih nyangkut dia. Oh, kita cek. Oke, aman. Nyangkut. Oke, nih. Dia harus masuk ke dalam seperti ini, ya. Kemudian barulah kita pasang ulang. Jangan kebalik, ya. Up. Oke. Kita pasang lagi knopnya, samping kanan kiri. Jangan lupa dikencengin. Nah, saya biasanya ya, saya putar dulu, kemudian saya balikan ke, nah nih, saya mentokin, kita mentokin teman-teman ya. Nih, udah mentok ya, udah mentok. Jadi untuk ngetesnya saya nggak mau dia sampai beradu, saya naikkan dulu sekitar 1 atau 2. Nih, oke. Jadi seperti ini. Kita cek lagi. Oke. Kita naikkan 2 dulu, baru kita pasang kembali knopnya ini. Oke, kemudian kita pasang lagi si murnya ini. Oke, kita tahan, kita kencengin. Oke, inilah nolnya saya, ya. Ini nolnya saya. Kita tes lagi. Oke, dia muter. Kita lihat. Oke, muter ya. Oke, muter. Sip. Oke, sekarang kita akan pasang-pasang lagi. Kita akan tes lanjut, ya. Kita akan melanjutkan tes kita untuk menggiling. Oke, teman-teman. Nah, di beberapa saran dari teman-teman dari video saya yang sebelumnya, yaitu mengenai kenapa sih kompresi dari mesin espresso saya yang Verativero FCM 3006 ini dia tidak bisa barnya sampai di angka 8, bahkan lebih di atas 8. Dia hanya mentok di 3 ataupun 4 bar saja. Nah, ada yang bilang itu kalau menggunakan grinder ini sebenarnya bukan, kalau saya pikir ternyata iya juga ya, ternyata ini bukan grinder untuk espresso ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan ngakalinya seperti apa supaya nggak sia-sia kita punya dengan si mesin grinder dari Latina T60 ini. Nah, caranya saya dapat saran adalah kita naikkan dulu si grind size-nya ini di angka 5 ya, di angka 5 ataupun di angka 6 atau yang paling kasar ya teman-teman ya. Oke. Atau kita kasih yang di angka 6 dulu deh, paling kasar ya teman-teman ya. Nah, itu pertama kita giling dulu. Ya. Kita giling. Oke, kita akan coba teman-teman. Nanti setelah digiling barulah kita akan coba di grind size yang kita inginkan di 1 ataupun 2 ya, 1 klik ataupun 2 klik. Kita akan coba teman-teman ya. Mumpung videonya mengenai grinder ini ya, supaya tuntas aja teman-teman. Jadi saya pun puas, teman-teman pun ada tambahan informasi buat si grinder ini.
Tetes. Pelan-pelan aja. Nggak usah langsung semuanya, ya. Oke. Ini pasti hasilnya kasar ya, teman-teman ya. Hasilnya karena ini yang paling kasar nih. Nah, untuk yang masih tersisa di sini, biasanya saya matikan, kemudian saya hidupin lagi. Sampai nggak bunyi si biji kopi ini mental-mental ke atas. Oke, kita akan lihat hasilnya, teman-teman ya. Kita akan lihat hasilnya. Oke, saya pakai sendok. Tuh. Jadi hasilnya dia agak kasar-kasar. Biasanya ini saya pakai untuk si Vietnam drip, ataupun saya menggunakan untuk V60 Japanese ya. Biasanya saya menggunakan grind size yang paling besar. Oke, nah langkah selanjutnya, oke, sekarang barulah kita menggunakan grind size yang tadi yang kita inginkan. 1, 2, oke, ini dia. Untuk hasilnya kita akan langsung tampung di sini biar langsung kelihatan, teman-teman ya. Oke, kita coba hidupkan dulu. Oke, sambil hidup, kemudian kita buka biar sedikit-sedikit. Oke. Tuh, teman-teman lihat. Oke. Masukinnya dikit-dikit, teman-teman ya. Jangan langsung. Oke. Kerjanya akan sedikit 2 kali ya. Tetapi demi keselamatan dari si grinder kita, ya nggak ada salahnya mau nggak mau kita harus memakai cara seperti ini. Jadi kita menggunakan grind size yang paling besar dulu, baru kita ulangi dengan grind size yang kita inginkan di 1 klik ataupun 2 klik seperti itu. Ini hasilnya. Tuh. Jadi dia jadi lebih halus. Tuh. Itu dia. Oke. Nah, ini dia. Jadi itulah trik ataupun cara saya untuk mengakali dari si grinder Latina T60 ini, teman-teman. Oke, teman-teman, itu tadi dia video yang lumayan rada panjang ya, dari kita mulai cerita mengenai bagaimana sih keluh kesah menggunakan dari si Latina ini, kemudian kita coba giling dengan langsung grind size yang paling halus lah paling tidak di sini ya. Terus ternyata langsung macet ya, langsung nyangkut itu biji kopinya ya, biji kopi langsung nyangkut. Kita bongkar, kita akali ternyata, dan biasanya saya menggunakan trik seperti itu. Yang pertama adalah kalau nyangkut kita bongkar, kemudian kita menggunakan grind size yang paling besar yaitu di angka 6 ya. Di angka 6 ini, kemudian setelah selesai baru kita masukkan lagi dan kita sesuaikan dengan grind size yang kita inginkan, yaitu 1 ataupun 2 klik. Nah, ini dia hasilnya, teman-teman. Mudah-mudahan terjawab sudah ya. Bagi teman-teman yang punya grinder yang sama, silahkan komen apakah kejadiannya sama atau ada keluhan yang lain ya. Silahkan sharing di komen di bawah ya. Jadi biar sama-sama kita mendapatkan informasi dari teman-teman pencinta kopi semuanya. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Jangan lupa ngopi, teman-teman ya. Nih. Oke, jangan lupa follow juga tuh IG-nya Kokar Coffee, teman-teman. Terima kasih. Bye-bye.